Cerita malam ini masih tentang pengalaman-pengalaman mengerikan yang dialami oleh Om Heri dan Wahyu di dalam rumah dinas perkebunan karet yang ada di tengah hutan. Dan cerita kali ini dari sudut pandang Wahyu ya. Tepatnya di malam hari saat Wahyu sedang menunggu kepulangan Pak Heri dari rumah Pak Lurah. Waktu itu sudah pukul 10 malam, di mana seharusnya Pak Heri sudah pulang. Tapi waktu itu belum ada pergerakan dari kejauhan yang menandakan kedatangan Pak Heri. Suasananya hanya gelap dan sunyi. Apa acara selamatannya belum selesai ya? Tapi masa sampai selarut ini sih? Pikirku. Jadi tadi sore aku memang tidak diperbolehkan ikut sama Pak Heri karena baru saja sembuh dari sakit. Sambil menunggu Pak Heri, aku duduk di teras bertemankan segelas kopi dan sebungkus rokok. Gelas kopi itu sudah kuisi 2 kali, sedangkan bungkus rokok tinggal menyisakan 1 batang lagi di dalamnya. Tapi sudah selarut ini, Pak Heri belum juga pulang. Semoga saja sebentar lagi, harapku. Rumah yang sudah 2 tahun kami tinggali ini, beserta perkebunan karetnya, seharusnya sudah menjadi tempat yang nyaman. Seharusnya sudah bisalah menjadi rumah yang membuat kerasan. Tapi ternyata enggak demikian. Aku dan Pak Heri masih seperti tamu di sini. Hanya sebagai pengunjung perkebunan ini. Jadi secara kasat mata ada tuan rumah yang sebenarnya di sini. Yang sepertinya masih menganggap wilayah ini adalah miliknya. Jadi enggak boleh ada yang tinggal di sini dan menguasai selain mereka. Kami sih sudah mengerti dengan kondisi ini ya, hanya saja belum menemukan cara untuk menyikapinya. Jadi kami hanya bisa pasrah dan terus berusaha menjalani semuanya dengan normal. Semakin malam, udara yang tadinya cukup dingin berangsur menghangat. Awan tipis berlahan datang memenuhi langit yang birunya mulai pudar menjadi abu-abu. Wah, sepertinya sebentar lagi turun hujan. Aku pun menyalakan batang rokok terakhir untuk mengisi waktu. Dan setelah rokok ini habis, sepertinya aku harus masuk ke rumah. Karena bingung juga mau ngapain di luar sini. Rokok habis, begitupun dengan kopi. Apalagi kemudian rintik hujan juga mulai turun. Bulir-bulir air hujan yang bertabrakan dengan bermacam permukaan di bawahnya menimbulkan suara di tengah keheningan malam ini. Semburan asap rokok yang keluar dari mulutku membentuk kabut tipis walau hanya beberapa detik. Sejenak menghalangi pandangan untuk dapat melihat menembus gelapnya perkebunan karet. Tapi walaupun gelap pekat, aku masih bisa melihat perkebunan walau beberapa objek hanya berbentuk siluet. Pantulan cahaya langit sedikit membantu membuatnya seperti itu. Situasi seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali aku alami. Begitupun dengan Pak Heri. Yaitu situasi di mana kami terjebak sendirian malam hari di perkebunan ini. Iya, sendirian. Pokoknya semakin larut, kondisinya menjadi serba salah. Mau masuk ke dalam rumah, aku pasti bakalan cemas dan takut, karena kemungkinan besar akan terjadi hal aneh dan menyeramkan. Tapi kalau memilih tetap di luar, situasinya juga sama-sama nyeremin. Dan lagi, gak mungkin juga sampai pagi aku berdiam diri di teras. Mau pergi ninggalin rumah juga bukan sebuah opsi. Aku gak tega kalau nanti Pak Heri pulang tiba-tiba menemukan rumah dalam keadaan kosong. Jadi begitulah, semuanya rasanya serba salah. Saat akhirnya rokok terakhir habis, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Tapi Pak Heri belum muncul juga. Jadi dengan berat hati, aku membereskan gelas kopi dan asbak di teras lalu masuk ke dalam rumah. Sementara hujan turun semakin deras. Dan sesekali disertai kilat serta suara petir. Setelah mengunci pintu, aku duduk di ruang tengah. Dan membiarkan lampu petromak serta lampu lainnya tetap menyala. Masih penasaran, sesekali aku menghampiri jendela dan mencoba mengintip dari balik tirainya. Berharap Pak Heri pulang. Tapi ya nggak ada. Beliau belum muncul juga. Oh iya, motor satu lagi aku biarkan berada di luar. Kuncinya pun aku taruh di saku celana. Dengan maksud kalau nanti terjadi hal-hal yang mengharuskan aku pergi, aku bisa langsung melarikan diri. Beberapa kali terdengar suara bambu yang bersinggungan satu sama lain di halaman belakang, sehingga suasana menjadi semakin suram. Gak berani masuk kamar, aku tetap duduk di ruang tengah.
dan membiarkan seluruh pintu kamar terbuka agar aku bisa melihat langsung di dalamnya. Dalam kondisi yang sangat sepi kayak gini, suara sekecil apapun, bunyi apapun itu dapat membuat penasaran, meski suara hujan cukup keras terdengar. Nyaris tengah malam, saat jam dinding sebentar lagi akan menunjukkan angka 12, Pak Heri masih belum juga pulang. Aku beranggapan kalau beliau gak akan pulang malam ini, mungkin besok pagi. Lagi pula, hujan juga masih belum reda. Bahkan semakin malam, angin yang menyertainya semakin kencang. Udara dingin juga mulai masuk melalui lubang ventilasi yang ada di atas pintu dan jendela. Sementara aku mulai berjuang menahan serangan kantuk yang sudah datang sejak beberapa saat yang lalu. Udara yang semakin dingin, ditambah badan yang baru sembuh dari sakit, membuatku perlahan kehilangan kesadaran. Apalagi aku juga capek banget setelah seharian kerja. Dalam posisi duduk, sesekali aku tertidur lalu terjaga. Pokoknya aku menahan diri banget untuk tetap sadar walaupun cukup berat. Seingatku, terakhir kali aku melihat jam dinding jarum pendeknya sudah hampir menyentuh angka 1. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Di ruang tengah itu, akhirnya aku kalah menahan kantuk yang menyerang hebat. Bang, bangun bang. Antara sadar dan gak sadar, aku mendengar suara itu berkali-kali. Hingga akhirnya aku perlahan bangun karena merasa mengenal suara yang manggil-manggil itu. Setelah sudah benar-benar sadar dan dapat melihat dengan mata terbuka, aku mendapati kalau di ruang tengah ini ternyata aku gak sendirian. Jelas terlihat ada sosok yang sedang duduk di hadapanku. Tapi itu bukan Pak Heri. Untuk memastikan penglihatan, aku mengucak-ucak mata dan memperjelas pandanganku. Benar, itu bukan Pak Heri. Tapi aku kenal banget dengan sosok yang sedang duduk bersandar ini. Bapak. Hanya itu yang bisa aku ucapkan ketika jelas aku melihat kalau yang sedang duduk itu adalah bapakku. Bapakku yang sudah lama meninggal. Masih terdiam, aku terus memperhatikan sosoknya yang perlahan mulai tersenyum. Lama kami berpandangan tanpa kata. Rasa kangen yang sangat besar terhadap sosok bapak menimbulkan niat untuk berdiri mendatangi lalu memeluknya dengan erat. Tapi gak bisa, karena aku sadar kalau bapak tercinta sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Nyaris menangis, akhirnya dengan suara bergetar aku dapat mengucap kalimat pendek. Bapak, ngapain di sini? Jangan khawatir, aku baik-baik aja kok. Bapak yang tenang di sana ya, gak usah khawatir. Wah, gak tahan lagi, air mata mulai jatuh dari pelupuk mata. Rasa kangen yang teramat sangat dengan sosok bapak membuatku terharu tidak karuan. Entah berapa menit kemudian, bapak mulai berdiri dari duduknya lalu berjalan menuju pintu depan. Aku hanya bisa memperhatikannya sambil terus menangis. Dan tepat di depan pintu, langkahnya terhenti. Bapak menatapku sambil tersenyum. Bapak pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini, ucapnya. Mendengar itu, aku semakin keras menangis. Iya pak, jawabku. Kemudian beliau membuka pintu lalu pergi meninggalkan rumah. Meninggalkan aku sendirian. Kaget, aku nyaris terjatuh dari kursi. Ternyata kehadiran sosok bapak hanya dalam mimpiku saja. Walau sebentar, tapi aku cukup senang karena rasa kangen sedikit terobati. Dan kali ini aku benar-benar terjaga dari tidur. Lalu menyadari kalau ternyata aku masih duduk di kursi ruang tengah. Dibantu oleh cahaya petromak yang berkedap-kedip karena kehabisan bahan bakar, aku memperhatikan sekeliling. Saat itu, aku tahu kalau Pak Heri belum juga datang. Padahal sudah hampir jam 2 pagi. Perasaan senang akan kehadiran bapak yang barusan aku rasakan ternyata hanya singgah sebentar saja. Karena setelah itu aku kembali tersadar kalau situasinya masih tetap sama. Yaitu aku sendirian di rumah ini. Dari sini waktu berjalan sangat lambat. Membuatku harus bersabar menunggu pagi. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan. Dan entah kenapa perasaan cemas semakin lama semakin tinggi, tapi aku masih berharap semoga ini perasaanku yang salah. Walaupun jujur, aku merasa rasa takut ini akan semakin kuat seiring berjalannya waktu.
Tapi saat memandang ke kamar depan dan kamar tengah yang pintunya terbuka, itu sedikit mengobati kecemasanku saat menyadari tidak ada apa-apa di dalam sana. Dan yang seharusnya aku cemaskan memang bukan 2 kamar yang pintunya terbuka itu, tapi ruang belakang. Iya, ruang belakang. Dan pada saat itulah teror dimulai. Tiba-tiba lampu petromak yang cahayanya memang sudah redup mati total, sehingga ruang tengah menjadi gelap gulita. Penerangan seadanya hanya bergantung dari cahaya lampu templok dari dalam kamar. Saat itu aku hanya diam duduk, tidak berani beranjak berdiri. Dan entah kenapa, tiba-tiba suasananya itu berubah menjadi sangat mencekam. Wah, suara itu tiba-tiba muncul. Suara yang sudah sangat aku kenal. Suara yang biasanya menandakan kehadiran sosok yang sangat aku takuti. Sekali lagi, suara seram itu terdengar. Dan itu bersumber dari ruang belakang, antara dapur atau kamar mandi. Wah, aku gak berani untuk melihat langsung ke ruang belakang yang gelap itu. Gak berani. Jadi, aku lebih memilih untuk menundukkan kepala sambil membaca doa. Lagi-lagi, suara itu terdengar. Entah yang keberapa kalinya. Tapi pada akhirnya, secara refleks, aku menoleh ke arah sumber suara. Dan dugaanku benar. Dalam keremangan cahaya, aku melihat ada pocong yang sedang berdiri tegak. Berdiri di lorong antara dapur dan kamar mandi. Berdiri diam dengan balutan kain kafan kusamnya. Dan seperti terhipnotis, aku gak bisa memalingkan pandanganku dari sosok pocong itu. Bahkan aku hanya bisa menangis kecil ketika pocong itu mulai bergerak perlahan, mendekat ke tempat di mana aku sedang duduk mematung ketakutan. Pokoknya saat itu waktu kayak lambat banget. Sampai akhirnya sosok pocong itu sudah benar-benar berdiri di hadapanku. Deket banget. Detik itu juga aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang hitam legam dengan mata yang membentuk garis putih. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Dan dalam situasi yang sangat mengerikan itu, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan sendirinya. Pintu yang letaknya persis di sebelahku yang sedang duduk. Lalu entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya aku mampu berdiri untuk lari keluar. Setelah berada di luar, aku langsung menyalakan motor lalu mengendarainya pergi dari rumah. Malam itu, aku membelah perkebunan karet menuju rumah Amri yang ada di kota. Singkat cerita, pagi-pagi sekali aku pulang dari rumah Amri menuju perkebunan dengan niat untuk bekerja seperti biasanya. Setelah melewati teror yang sangat mengerikan di malam sebelumnya, aku memang tetap harus kembali ke rumah itu. Sesampainya di rumah, bukannya bertemu dengan Pak Heri, aku justru menemukan Pak Lurah yang sedang duduk di depan teras. Kamu dari mana, Wahyu? Pak Heri kemana? Tanya beliau. Jadi gini, karena khawatir dengan nasib Pak Heri, pagi-pagi sekali Pak Lurah mampir ke tempat kami. Tapi dia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Padahal dia bilang Pak Heri ini sudah pulang dari rumahnya sejak tadi malam, begitu selesai acara. Aduh, Pak Heri kemana ya Pak? Dia belum sampai juga di rumah. Saya tadi malam menginap di rumah teman Pak, di kota, ucapku. Mendengar itu, Pak Lurah mengajakku dan beberapa pekerja yang sudah datang untuk mencari Pak Heri, menyisir perkebunan dan hutan di belakangnya. Sampai akhirnya kami menemukan motor Pak Heri terparkir di depan bangunan kosong di tengah hutan dan melihat Pak Heri berada di dalam bangunan itu. Beliau memang baik-baik saja, tapi memiliki cerita seram yang sudah aku ceritakan di video sebelum ini. Tentang kenapa sampai terdampar di tengah hutan seperti itu. Buat yang penasaran, boleh loh putar videonya. Hai, balik lagi ke aku. Cerita ini masih berlanjut ya. Buat yang gak sabar, boleh baca sendiri di akun @bristory. Aku taruh linknya di bawah. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh di like kalau kalian suka. Sugeng dalu.